amanu wa amilus sholihat. Orang beramal beramal soleh. Soleh alladzi soluha fi Rusia umpamanya bukan salju. Kalian menggambarkannya kehangatan kemul, di sana banyak kemulnya, hangat, enak, ya kan? Jadi bukan lagi dingin. Nah ini yang disebut dengan nilai-nilai universalitas Al-Quran terkandung di dalamnya, bukan di lafadznya. Ketika kalian memakai Al-Quran dengan lafadznya, kalian sendiri akan kesasar, tersesat dengan lafadz Al-Quran itu. Ataina maka dengan penulis maringi sopokan ala Ibrahim keluarga Nabi Ibrahim jaddahu tegesi membahagikan Nabi Muhammad SAW Pak Musa dan Nabi Musa wa Dawud dan Nabi Dawud wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman al-kitab dan kitab wal hikmah dan hikmah nubuat dan tegesi nabi wa nubuat dan tegesi nabi wa atainahu kan maringi sapa kami hu isi ala Ibrahim mulkan kerajaan aliman tangan kami pada nama kaana ibu Dawud kabeh Nabi Dawud opo tis'un wa tis'una sama opo imra'atan bojone Nabi Sulaiman. Nabi Dawud punya bojo 99. Wali Sulaiman lan kabeh Nabi Sulaiman lan iku kabeh Nabi Sulaiman alfun utawi sewu ma barang baina hurratin kakan okoma iku ing dalem antaran wong wadon kang mereka wasaliyan lan wong wadon kang dikawal. Fabi hum atau iku setengah saking ahli Ibrahim umat utawi wong amanah kang iman sepeman bihi ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Muhammadin tegese ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum lan iku setengah saking wong ahli Ibrahim lan utawi wong sabda kang ngalang-alangi sapa sunnah ai a'rada tegese nengo sapa man anhu saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anhu saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau yukmin maka ora iman sapa man wa kakalan dikupi opo di jahannam kelawan neraka jahannam opo sa'ir neraka sa'ir Allah pada kesesiksa liman pada umum dari dulu kak orang iman sempurna. Apa sa'ir siksa innal ladina sunna wa atai kafaru kafara kafir sebuah ladina bi ayatina ibiru ayat kita ibiru tanda-tanda kita isawfa muslihim maka bakal nganjingakan sebuah kami innal ladina ayyudkhiluhu tegesi nganjingakan sebuah kami innal ladina naron indra yuhtarokuna dibakar diobong dibakar sebuah ladina fiya indah ulama nabdijat hari kalani sabar-sabar. Nah kalau kalian maknanya ulama itu hari kalani sabar-sabar, jadi maknanya di sini ulama nabdijat hari kalani sabar-sabar. Awas kalau jadi maknanya ini isim nakiro itu kata isya'atul makna sabar-sabar setiap kali, jadi nggak satu. Maka ulamanya sabar-sabar. Kalau masuk pada isim nakiro itu sabar-sabar. Ulama julin tapi sabar-sabar. Kalau masuk pada isim makrifat artinya sabar. Ulul muslimin bukan sabar. Jadi maknanya di sini isya'atul makna, maknanya sumber apa? Ulama nabijat hari kalam sabar-sabar makam ai ihtarakat kebakar kejuludu apa juludu biro-biro mulida alladina badal namakan dan dikatakan sopa kami bukinsa alladina julu dan ing kulit gairoha ing sakliyana dan ing gairoha sakliyana julu bi'amtu ada kelalunya tadi balikan oleh sejulud ila haliha maring pertingkai sejulud al-awwali kang pertama yaitu maksudnya gairi muhtarakatin liyane kang ora terbakar muhtariqatu. Kalau ihtaraka itu makhluk itu pakai sifat terbakar. Jangan muhtaraka sebetulnya bisa, tapi orang was-was dalam bahasa. Ya. Jadi kalau mufta'ilun itu maknanya makhluk. Jadi muhtariqun terbakar, artinya yang dibakar. Ya kan? Ay mahrukun yang dibakar. Jadi
cukup pakai isim fa'ilah yang bahasa muhtarokun. Sebut muhtarokun boleh nggak? Boleh, cuma orang was-was. Muhtarikun itu muhtarikun ghairi muhtarikotin, liyanekan orang kebakar, liyazuku kamu supaya ngerasakan supaya ladina al-azab dan siksaan, liyakosu oh saya kosu liyakosu kamu supaya madakan supaya ladina niasa dengan analogi atau supaya ladina kamu syiddah tahu ibarat tesi angkat azab syiddah tahu ibarat tesi beratnya azab imawas melukamu tukana anak fokus ta'azizan dan menang la yu'jizuhu kamu bisa ngapesakan impus dalam apa syaitan suci yang tidak bisa melemahkan. La yu'jizuhu kamu bisa melemahkan impus dalam apa syaitan suci. Hakiman turut yang pada bijaksana fi khalqihi tinggal makhluk piro makhluk itu sekalian. Waladina utai wong akeh amanu kapal iman sebuah ladina wa amilu dan pada amalkan sebuah ladina as-solihati biro-biro perkara soleh. Bagus. Perkara baik yang disebut soleh itu perkara yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, disesuaikan dengan lingkungan, disesuaikan dengan situasi hal yang berlaku. Namanya kebaikan itu namanya kebaikan soleh. Ada kebaikan yang tidak soleh ada. Contohnya begini, Rasulullahnya pakai onta, kalian sekarang pakai onta, itu namanya kebaikan tidak soleh, bukan wa'amil soleh. Sebab la yasluhu fi zamanina. Jadi apa yang dimaksud onta disebut oleh Rasulullah bukan onta, tapi kendaraan. Ketika kalian berangkat haji pakai pesawat, nah ini namanya wa'amil soleh. Allah yusolih fi zamanina itu pesawat. Orang mempersiapkan peperangan kekuatan Islam dengan apa? Dengan belajar panah, dengan panah, pakai kuda, itu bukan amalus solihah. Sebab annahu la yasluhu fi zamanina. Sekarang udah punya pesawat, ya. Jadi maksudnya Rasulullah panah itu ya maksudnya nembak, pistol, belajar pistol. Maksudnya Rasulullah itu panah, alimu auladakum birrimayat wasibahah, renang dengan rimayah. Mana itu maksudnya adalah ya paling kan punya nuklir gitu yang dilontarkan harus buat roket, itu namanya alladzina amanu wa amilus. Nah di sananya sudah ada bom atom, ada nuklir, kok kalian itu siap-siapnya pakai onta, kalian itu siap-siapnya pakai kuda, kan aneh itu kan. Itu namanya orang jadul, pemikirannya tidak update. Soluhat itu update, orang yang punya kebaikan yang update. Alladzina yasluhu soleh. Sanu tukhiluhum maka bakal nganjingakan sapa kami hukum si alladzina jannatin ibu bersuarga tajri kanggo mabuk mengalir minta dirasakan saksore jannat atau al-anharu biro-biro sungai khalidina ala wong kang kekal kabeh ya dari jannat abadan dalam selawase lahum iku kadhe alladzina fi indal jannat azwajun utai biro-biro bojo mutahharatun kang disuciaken minal haidis saking haid wa kulli qadhalin lan saking saban-saban kotoran. Walau khiruhum lan nganjingaken sapa kanu alladzina dhillan au dhillan kang ngau-ngaubi. Dan iman tegese selawas lagu seluruh kang ora bisa ngapus ngaling-alingi ngapus ting golden veil apa samsu senenge bahwa la tawajjal ikutin dulu jannat ya au bersuara. Jadi yang dimaksud oleh Allah di sini betul kata Imam Suyuti, ayyaqasu fi syiddati. Allah mengatakan kalian itu akan masuk neraka, akan dibakar, maka kemudian kalian itu kalau seumpama dagingnya sudah terbakar dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala jadi seger lagi, jadi mutih lagi, begitu ulu lagi dibakar lagi, ulu lagi dibakar lagi, sementara kalian itu merasakan sakitnya. Allah menggambarkan itu di dalam neraka yang mungkin ada itu juga ada, tapi lebih daripada itu. Cuma lihat kita tahu supaya mereka itu bisa menggambarkan dan alhamdulillah bagaimana beratnya masuk neraka. Sama saja dengan di sini. Kalian orang-orang beriman dan beramal soleh, kalian akan masuk surga. Surganya jannah. Kalau jannah itu apa? Kebun.
Kenapa kebun? Karena analoginya orang, asumsinya orang Arab itu sesuatu yang baik, yang enak itu ada kebun, karena di sana gersang, ya kan? Di sana gersang, di sana panas, maka dari itu ada dhillan dhalila, ada aub artinya yang sangat dingin. Kalau sekarang itu mungkin AC. Kalau Al-Quran diturunkan sekarang, kalau Allah mengatakan di sana banyak AC, AC-nya ada. Zaman dulu nggak ada AC, orang mengharapkan sejuk dari dhil, dari aub. Nah, maka tadi Allah bicara ada aub-aubnya, dan itu yang namanya dhil pada waktu orang Arab itu berjalan di atas padang pasir. Ketika ada mendung, buah itu semua pada senang semua pada bulan puasa, berhenti, lagi jalan juga berhenti, jalan dulu, berhenti itu akhirnya menikmati angin semilir, adem, nggak ada matahari. Tetapi kan sebentar aja, setelah itu kemudian makan tursihuhu asyams, matahari datang itu hapus, mobilnya nggak ada. Artinya apa? Betapa dhil itu sangat dicari dan lambang daripada kenikmatan. Asumsi daripada kenikmatan kesejukan itu adalah dhil zamannya orang Arab. Itu budaya mereka semua, karena Allah menciptakan asumsi pemikiran manusia itu dari budayanya. Maka dari itu Allah menciptakan budaya dalam rangka membuat satu analogi atau membuat satu hukum logika di dalam diri manusia, supaya manusia bisa berlogika. Lah maka dari itu kata Allah, kata Rasulullah, kalimun nasib qadirulihim, ketika bicara manusia bagaimana analoginya, bagaimana logikanya disesuaikan dengan mereka. Sebab logikanya mereka dengan logika kita berbeda. Orang Arab logikanya kalau nikmat itu adalah mana istrinya, ya kan? Logikanya adalah adem, sejuk. Makanya Rasulullah bicaranya sejuk, bicara salju, bicara es, ma'umbar wasalj. Nah kalian itu bisa. Tapi ketika alladzina amanu wa amilus sholihat, orang beramal soleh alladzi soluhat fi Rusia umpamanya bukan salju. Kalian menggambarkannya kehangatan gemul, di sana banyak gemulnya, hangat, enak, ya kan? Jadi bukan lagi dingin. Nah ini yang disebut dengan nilai-nilai universalitas Al-Quran terkandung di dalamnya, bukan di lafadznya. Ketika kalian memakai Al-Quran dengan lafadznya, kalian sendiri akan kesasar, tersesat dengan lafadz Al-Quran itu. Bukan lafadz Al-Quran yang menyesatkan kalian, kaliannya salah paham. Contohnya ada yang bertanya, kenapa sih Pak Allah Subhanahu Wa Taala kok di situ lahum azwajun mutahharah, mereka mendapatkan istri-istri, berarti yang masuk surga laki-laki dong, perempuan gak masuk surga, ya kan? Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan itu semua karena pada waktu zaman dulu banyaknya protes di kalangan laki-laki. Laki-laki sangat berpengaruh. Rojulia itu zamannya orang Arab sangat berpengaruh. Rojala itu artinya apa? Rojala artinya nyisir. Mutarajil artinya nyisir, misah-misah rambut. Ayyufarid bainal ash'am, rambut. Yoga yufarid bainal hayat, misah-misah antara kehidupan. Rojala artinya apa? Rojala yang dulu artinya melangkah. Ini yang menentukan kehidupan, misah-misah kehidupan, misah-misah sikap, bagaimana kamu harus begini, istri harus begini, anak harus begini, dapat uang dari sini harus begini, kalau ini jangan, kalau ini terus. Begitu juga langkah roda kehidupan, ini jangan, ini berhenti, ini tidak istirahat begini. Itu semuanya itu banyak dilakukan oleh. Perannya ada pada laki-laki pada waktu zaman Arab. Peran laki-laki ini dimunculkan oleh Allah SWT karena sifatnya positif. Karena bagaimanapun yang menciptakan ada budaya juga Allah. Jadi karakter itu dimiliki oleh orang Arab. Maka kalau Julia itu sangat muncul, maka Allah menggambarkan itu. Maka ketika Ummu Salma bertanya, perempuannya mana ya Rabbi? Maka Allah mengatakan minta lima, ya kan? Saya sudah menjelaskan kemarin dari laki-laki. Sebetulnya terus. Cuma Allah sedang mengajak bicara kepada orang laki-laki. Kalau semuanya diajak bicara, ya Qurannya baru nggak bisa dihafal oleh kalian. Ya, sumpah orang-orang yang masuk surga itu bakal dimasukkan ke dalam surga. Di sana ada kenikmatan yang orang itu senang. Kalau orang Arab senangnya sejuk-sejuk, kalau orang Rusia senangnya hangat-hangat, kalau orang Jepang senangnya kendaraan berbahaya. Kalian Qurannya nggak bisa dihafalin nanti itu semua. Maka cukup contoh. Itu sebuah supaya manusia bisa mengkiaskan kenikmatan. Artinya apa?
Kalau seumpama laki-laki itu lambang daripada fitrah di dalam kenikmatan itu banyak istrinya, karena laki-laki fitrahnya memang itu. Lah kalau perempuan ya beda lagi fitrahnya. Kenapa perempuan itu tidak bisa banyak untuk banyak kalian lahunna seumpama azwajun, atau seumpama ya suami-suami yang banyak arijal, yang banyak-banyak mutahharo masih perjaka semua, umurnya 25 tahun. Kenapa tidak disebutkan? Karena ta'adduduz zauj, berbilang-bilangnya suami bagi perempuan itu bukan sebuah kenikmatan, bahkan itu sangat bahaya dan itu tidak patut dalam surga. Ada bahaya. Kalau perempuan berhubungan dengan orang banyak, dengan perempuan dengan hubungan dengan suami banyak, dengan orang laki-laki banyak, penyakit, ada AIDS. Ya kan? Kalau laki-laki nggak jadi masalah, laki-laki kena AIDS itu dari perempuan yang kena AIDS. Karena di dalam perempuan itu terdapat beberapa sperma yang numpuk punya orang semua tanpa jeda waktu, tanpa iddah, yaitu tafrighur rahim, mengkosongkan rahim dari sperma yang pertama, tapi dia malah begitu, akhirnya penyakitnya. Laki-laki kena AIDS karena dari berhubungan dengan perempuan kena AIDS. Kalau laki-lakinya sendiri berhubungan dengan perempuan banyak tidak jadi masalah. Seumpama begini, seumpama orang laki-laki itu punya istri 4, kan berhubungan dengan perempuan banyak, ya kan? Tapi kan perempuannya tidak berhubungan dengan orang lain kecuali dengan suaminya, tidak jadi masalah, ya tidak? Maka dari itu kalau perempuan punya suami banyak itu sangat berbahaya. Nah, bahaya dan sifatnya yang menjijikkan ini tidak boleh ada di surga. Itu bukan sifatnya surga, ya tidak? Satu dan kedua, dan itu bukan kenikmatan fitrah. Laki-laki itu perempuan itu kenikmatan fitrahnya bukan banyak suami, tetapi suami satu. Kalau perempuan, kalau laki-laki mungkin kebanyakan fitrahnya itu zamannya di orang Arab itu banyak istri. Kalau orang Arab dipraktekkan, kalau orang Indonesia cuma ngelamun doang. Pengen itu, pengen banyak tapi mandi beli itu kayak kucing. Daripada dimain pepesan jerantah, ya pepesan lebih bertakan yang bulati, menurut kayak pepesan jerantah rebutan, akhirnya tukaran dari bakulah bercakar-cakar. Tapi itu kalau suka main tuh, jadi begitu banyak. Kalau orang Arab memang fitrah. Jadi ada sebuah fitrah, kenikmatan fitrah di antaranya adalah yang sifatnya fitrah adalah laki-laki itu istrinya boleh istrinya. Kalau perempuan bukan kenikmatan fitrah akan bahaya pada perempuan. Ketika bahaya ada penyakit itu bukan nikmat itu, dan itu tidak boleh ada dalam surga. Maka dari itu sifat surga tidak disebutkan perempuan, adanya laki-laki. Bukan berarti Allah itu membela laki-laki atau ada yang sekarang tuh kenapa sih kalau suka Al-Quran kok sifatnya kok bukan perempuan, sifatnya itu apa namanya maskulin. Maskulin itu hanya untuk laki-laki, bukan itu. Allah hanya bicara realnya, bicara kalau perempuan itu tenaganya kurang, nah itu nggak usah aneh-aneh. Biar kalau itu fitness perempuan laki-laki nggak fitness, perempuan fitness tetap aja. Kalau sakit apa ya, perempuan tenaga, itu fitrahnya kayak gitu. Contohnya begini, bagi laki kenikmatan fitrahnya kalian dalam berpakaian apa? Peci. Nanti di sana kan ada peci, ada celana, ya, ada cincin. Oh iya, dikasih cincin, dikasih celana, dikasih jam tangan. Itu kenapa? Karena kenikmatannya laki-laki itu. Kalau perempuan beda lagi, kalian akan dikasih kerudung, dikasih abaya, dikasih gamis, kalian akan dikasih sandal, dikasih jam tangan, dikasih kalung. Itu perempuan. Jangan sampai cuma kalian bicara sama perempuan, wahai perempuan, kalian masuk surga. Di surga nanti kalian akan dikasih peci, dikasih cincin. Nah ini pasti nggak sama kalian? Ya nggak. Dan maka kata Allah itu belum bersuara. Cuma Allah ketika bicara laki-laki mencakup perempuan dengan muafiqan li ni'matihi aw fitriyah. Limit ni'matihim al fitriyah, atau muafiqan yang menyesuaikan dengan kenikmatan mereka secara fitriyah. Perempuan fitrahnya apa? Sifatnya ada di dalam surga. Ini saya hanya contoh saja, ya kan? Kalau suka saya nggak suka punya istri banyak, ya ada di sana. Ini saya hanya contoh saja. Paham?
Kalau kalian orang Rusia senangnya hangat, ada di sana surga, semuanya ada. Walaupun makanya kesimpulannya Allah menyatakan walaupun masa'altum, di sana sesuatu yang kalian minta, sesuatu yang kalian inginkan. Walaupun matashtahi anfusukum, yang kalian merasakan enak senang ada di sana, di surga itu. Makanya di sini kentara sekali kan Allah menciptakan satu asumsi surga terhadap orang Arab, di mana orang disesuaikan dengan budaya Arab. Kenapa? Keadaan bi'ah, lingkungan. Bi'ahnya memang panas, tidak ada air. Maka Allah mengatakan tajri min tahtihal, akan mengalir di bawahnya mata air. Ya kan? Wah, ini iya betul. Ini kalau lafaz begini itu kan ke orang Indonesia, nanti berapa lafaznya? Oh, di surga itu di bawahnya mengalir mata air. Yang wong kuning kan bisa saja suarga tetangga kita berusaha anak tuh tajri tahtihal anhar tuh di bawahnya dengan air. Makanya beda lagi itu cara kalimun nasa berkata kuliah. Baca lagi kalau sumpah orang kuningan bisa nakal, mewah, punya pesawat, punya gedung. Kalau sekarang tuh, ya kan, punya pesawat pribadi, emasnya banyak, itu.